Kita akan kembali sekitar 508 juta tahun yang lalu ke sebuah periode super kuno yang dikenal sebagai zaman Kambrium. Di masa ini, kehidupan di bumi lagi meledak-ledaknya. Bukan meledak secara harfiah, tapi secara evolusi. Banyak makhluk aneh, unik, dan jujur aja, kelihatan kayak hasil halusinasi. Makhluk ini muncul dalam anime Attack on Titan, dan dia adalah makhluk misterius tapi berbeda dengan hewan purba nyata dengan nama yang sama. Inilah dia, Halusigenia. Halusigenia adalah salah satu fosil paling membingungkan dalam sejarah paleontologi. Bentuknya begitu aneh, interpretasinya sempat salah total, dan butuh puluhan tahun sampai para ilmuwan benar-benar paham mana yang atas, mana yang bawah, mana kepala, dan mana yang bukan kepala. Tapi justru dari kekacauan itulah, halusigenia jadi simbol penting tentang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang lewat kesalahan, dikoreksi, dan rasa penasaran. Fosil halusigenia pertama kali ditemukan pada tahun 1911 di Burgess Shale, British Columbia, Kanada. Burgess Shale ini bisa dibilang harta karun fosil dunia. Karena disinilah banyak makhluk lunak dari zaman Kambrium terawetkan dengan detail luar biasa. Tapi anehnya, halusigenia baru benar-benar dideskripsikan pada tahun 1977 oleh seorang paleontolog bernama Simon Conway Morris. Waktu pertama kali dianalisis, fosil halusigenia bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Tubuhnya kecil, panjangnya cuma sekitar 2-3 cm. Dan dia punya badan memanjang seperti cacing, dengan deretan duri tajam yang kaku di satu sisi tubuh, dan deretan tentakel lunak di sisi lainnya. Masalahnya, saat itu para ilmuwan salah menafsirkan posisinya. Duri tajam itu dianggap sebagai kaki, sedangkan tentakel lunak dianggap sebagai bagian atas tubuh. Hasilnya, halusigenia digambarkan sebagai makhluk yang berjalan dengan duri tajam, sementara tentakel lembutnya menjuntai ke atas seperti antena. Kedengarannya sudah aneh. Tenang, ini baru permulaannya. Selama bertahun-tahun, gambar halusigenia versi terbalik ini masuk buku jurnal dan jadi ikon makhluk aneh prasejarah. Baru pada akhir 1980 dan awal 1990-an, setelah fosil-fosil baru ditemukan di Cina dan analisis teknologi mikroskop semakin canggih, para ilmuwan sadar, kayaknya ini kebalik deh. Duri tajam ternyata bukan kaki, tapi alat pertahanan di punggung. Sedangkan tentakel lunak itulah kaki yang sebenarnya, yang dipakai halusigenia untuk berjalan di dasar laut Kambrium. Dari sinilah kita dapat gambaran halusigenia yang lebih masuk akal, meskipun tetap kelihatan nyeleneh. Secara ilmiah, nama lengkapnya adalah Halusigenia sparsa. Kata halusigenia sendiri berasal dari kata hallucination, karena bentuknya benar-benar seperti halusinasi. Sedangkan sparsa berarti tersebar atau terpisah, merujuk pada bagian-bagian tubuhnya yang tampak tidak simetris dan membingungkan. Dalam klasifikasi ilmiah, halusigenia termasuk ke dalam kelompok hewan purba yang masih diperdebatkan, tapi umumnya dimasukkan ke dalam filum Phanarthropoda. Ini adalah kelompok besar yang mencakup nenek moyang Arthropoda seperti serangga dan kepiting modern, Onychophora, cacing bludru, dan Tardigrada, si beruang air yang super tangguh. Jadi, walaupun bentuknya aneh, halusigenia punya peran penting dalam pohon evolusi hewan. Lalu, kita sekarang akan melihat morfologi tubuhnya. Halusigenia punya tubuh memanjang, fleksibel, dan kemungkinan besar lunak. Di sepanjang punggungnya terdapat sekitar 7 pasang duri tajam yang keras.
Duri ini fungsinya hampir sama seperti sebagai pertahanan diri dari predator Cambrium yang juga nggak kalah serem seperti Anomalocaris. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang siapa itu Anomalocaris, kalian bisa nonton atau cek video kami karena kita udah pernah bikin dan bahas tentang Anomalocaris, sang predator di era Cambrium. Lalu, di bagian bawah tubuhnya, Hallucigenia memiliki beberapa pasang kaki lunak yang pendek, mirip kaki cacing bludru modern. Kaki ini kemungkinan dipakai untuk merayap pelan di dasar laut, mungkin di antara lumpur dan spons laut. Di bagian depan tubuh terdapat kepala kecil dengan mulut sederhana. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Hallucigenia punya gigi-gigi kecil melingkar di sekitar mulutnya, yang kemungkinan digunakan untuk mengikis atau memakan organisme kecil. Lingkungan hidup Hallucigenia berada di dasar laut dangkal Cambrium, yang saat itu penuh dengan eksperimen evolusi. Banyak hewan baru bermunculan dengan desain tubuh yang belum tentu bertahan sampai sekarang. Hallucigenia adalah salah satu contoh desain tubuh unik, tapi tidak semuanya berlanjut ke era modern. Lalu kita akan lanjut ke bagian kepunahannya. Hallucigenia tidak punah karena satu peristiwa besar yang dramatis seperti dinosaurus. Kepunahannya lebih ke proses alamiah evolusi. Seiring berjalannya waktu, ekosistem laut berubah, predator juga makin canggih, dan kompetisi antar spesies makin ketat. Desain tubuh Hallucigenia kemungkinan kalah saing dibandingkan keturunan Panarthropoda lain yang berevolusi menjadi lebih efisien. Sekitar akhir zaman Cambrium, Hallucigenia dan banyak makhluk aneh lainnya perlahan menghilang dari catatan fosil. Tapi meskipun punah, warisannya tetap hidup. Hallucigenia membantu ilmuwan memahami bagaimana struktur tubuh hewan modern berevolusi, terutama dalam hal segmentasi tubuh, kaki, dan sistem pertahanan. Dan itulah dia kisah Hallucigenia. Ini bukan cuma cerita tentang hewan purba, tapi juga cerita tentang manusia yang belajar dari kesalahan, dari salah tafsir total, sampai akhirnya menemukan kebenaran lewat bukti baru. Ini nunjukin bahwa sains itu perlu proses, bukan kebenaran instan. Sebagai penutup, Hallucigenia adalah simbol dari betapa kreatifnya alam dalam bereksperimen dengan kehidupan. Dari bentuk tubuh yang bikin bingung, sejarah penemuan yang penuh drama, sampai perannya dalam memahami evolusi hewan, semuanya bikin makhluk kecil ini jadi luar biasa. Kalau kamu suka konten tentang makhluk purba yang aneh tapi nyata, jangan lupa beri like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.